Alright, halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita kedatangan Kak Arvin, salah satu awardee Manaki Scholarship, tamu dari jauh. Um, ke depan kita bakalan mengulik banyak scholarship journey dari Kak Arvin, dan kiat-kiat Kak Arvin. Ini adalah pembicara favorit pemirsa ya, yang benar-benar dinanti-nanti dari kemarin gitu. Ditanyain nih, Kak Arvin semuanya gitu. Jadi, kenalan dulu kenalan dulu dong Kak. Agak belepotan ini, grogi. Kenalan dulu dong, Kak Arvin, nama, jurusan, Oke. dan juga univ S2-nya sekarang. Oke. Eh, Halo semua. Perkenalkan, aku Arvin. Saat ini sedang mengambil saat ini sedang di New Zealand, mengambil Master of Civil Engineering in Environmental Engineering di University of Auckland di New Zealand. Wah, mahasiswi univ Auckland. Em, Iya. kita mau tahu nih Kak, sebelum apa namanya menempuh scholarship journey-nya Kak Arvin, kita mau tahu gimana sih proses pendidikan Kak Arvin sebelum daftar beasiswa S2, dan termasuk kultur di lingkungan sekitarnya Kak Arvin. Kultur Nah, itu ya tadi ya, soal pertanyaannya. Kalau misalkan pertama aku start dulu ceritanya dari eh, memulai ini semua gitu ya. Aku lulus di tahun 2022. Lalu ketika tahun 2022 itu sudah langsung berpikir akan mencari S2 karena eh, aku punya target gitu ya. Aku punya target dalam hidup, maka salah satu hal yang harus ditempuh untuk mencapai target itu adalah dengan S2. Itu dulu dimulainya di tahun 2022. Lalu ketika itu berbagai tuh macam scholarship aku ikuti untuk mengukur batasanku, untuk mengukur limitasiku. Lalu di tahun 2023 aku ingat sekali di awal tahun itu ada salah seorang seniorku di kampus yang nge-share tentang Manaki New Zealand Scholarship itu promosinya gitu di Lombok, dan itu promosinya diadakan offline. Ketika diadakan offline di sebuah hotel, aku berpikir, oh aku pengen datang nih, pengen pengen tahu dong gitu ya, apa sih scholarship ini? Karena ketika dipromosikan, seniorku bilangnya, oh ini scholarship yang sangat prestisius gitu. Seberapa prestisius gitu? Aku pengen ngecek itu gitu. Jadi aku datang tuh ke hotel, aku mengikuti em, seminarnya gitu, sosialisasinya, dan itu sangat mind blowing sekali. Kenapa? Karena oh aku baru tahu nih ada beasiswa seprestisius ini gitu. Eh, Tawaran-tawaran yang diberikan, fasilitas yang ditawarkan, jurusan-jurusannya juga ada jurusan prioritas, dan kebetulannya adalah jurusanku prioritas Manaki New Zealand Scholarship. Aku ingat banget itu ada di Januari 2023 ketika itu. Lalu pendaftaran dibuka tanggal 1 Februari sampai dengan 28 ya, kalau aku nggak salah. Pokoknya akhir bulan Februari gitu. Jadi persiapanku tuh bener-bener minim banget. Cuman, again, em, karena aku sudah menjadi scholarship hunter dari wes. 2022, mencoba berbagai scholarship. Jadi, iya, apa yang dituliskan gitu ya, aku hanya tinggal menuliskan apa yang diminta dari formnya itu gitu. Wah, Itu dulu. perjalanan panjang ya, dari tahun 2022 ke tahun 2025. Ya, Sebuah panjang. waktu yang nggak pernah singkat ya. Em, Yap. Tadi kan sempat nge-mention tuh tentang sosialisasi. Nah, pasti Mhm. dalam 4 tahun ini memburu beasiswa itu selalu ada pilihan, em, hingga memutuskan Manaki. Nah, kita mau Ya. tahu nih Kak, kami bagaimana sih memulai Manaki Scholarship, dan apa yang menjadi faktor pendorong untuk Oke. memilih dan memperjuangkan Manaki? Oke. Pertanyaan ini berat sekali. Pertama, aku pengen jawab dulu memilih beasiswa ya. Hmm, Memilih beasiswa itu konsepnya aku sukanya. Halo, selamat datang. Aku memilih beasiswa itu aku suka konsepnya adalah em, tebar jaring gitu. Tebar aja semuanya. Kita nggak tahu yang mana yang jadi rezeki kita gitu. Dan kita nggak tahu limitasi kita seberapa jauh. Nah, dengan kita pasang tuh di semua scholarship yang sedang buka gitu, kita coba terus, kita masukin gitu ya ke aplikasinya, kita jadi bisa mengukur, oh iya ya, aku tuh ketika muncul pertanyaan seperti ini,
akan jawabnya seperti apa gitu. Itu satu dulu, tebar jaring di setiap scholarship. That's why aku bilang dari 2022 aku tuh udah masukin lamaranku nggak cuma di satu beasiswa, ada beberapa gitu yang alhamdulillah beberapanya juga keterima gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Wow. kenapa harus Manaki dan apa sih pertimbangannya dan segala macam gitu ya. Pertama, Manaki itu menawarkan kerjasama, bukan menawarkan kerjasama, tapi Manaki New Zealand Scholarship itu dibiayai oleh Ministry of Foreign Trade Affairs dari New Zealand Government, yang tujuannya itu adalah untuk sebagai jembatan gitu antara pemerintah New Zealand dan pemerintah Indonesia. Jadi salah satu yang menjadi tujuan utama adalah gimana awardee-nya atau scholar itu bisa menjadi jembatan itu. Jadi balik ke titik beratnya adalah kembali menjadi jembatan gitu. Yang menjembatan ini pemerintah New Zealand itu pengen nih ngebantu Indonesia melalui pendidikan untuk mengembangkan beberapa sektor. That's why ada namanya priority um, jurusan untuk Manaki New Zealand Scholarship gitu. Udah itu tuh ada beberapa, ada dari segi pemerintahan, ada dari segi renewable energy, ada dari segi engineering juga ada gitu. Nah, dari sana memilih beasiswa itu juga harus sangat dipertimbangkan priority study tadi gitu. Kenapa? Karena mereka menjadikan itu sebagai seleksi tahap satunya dulu gitu. Mereka tuh pengen punya fokus area pengembangan. Kalau kita sudah bisa memenuhi itu, kita pasti termasuk top priority-nya mereka gitu Oh, untuk dipertimbangkan lulus gitu. oh iya. Tadi ada poin-poin tebar jaring dan bagaimana tujuan dari beasiswa Manaki itu Mhm, sendiri. mhm. Em, iya. Kemudian apa aja tahapan-tahapan untuk daftar Manaki itu sendiri gitu? Oke. Ini adalah journey yang aku sampai sekarang itu akan selalu ingat karena Wow. menurutku ketika aku daftar di 2023 itu masih sangat minim informasi tentang Manaki. Hmm. Aku bisa bilang ini adalah beasiswa yang cukup eksklusif dan nggak hanya aku tapi sangat banyak orang yang mengakui itu gitu karena kita nggak semuanya bisa tahu. Pun dari pihak Manakinya sendiri hanya ingin orang-orang yang memang berminat itu masuk lewat satu pintu. Satu pintunya adalah website dari New Zealand Government itu sendiri. Jadi dari websitenya sendiri. Nggak pengen, kalaupun ada sosialisasi, maka sosialisasinya adalah dari agent mereka atau kontraktor mereka yang ada di Indonesia. Dan itu resmi dan hanya lewat situ aja. Jadi biasanya mereka nggak sharing yang terlalu banyak Hmm, gitu. hmm. Lalu em, mengenai eh, tadi tentang apa ya? Aku lupa. Sorry. Eh, Nge-blank. tahapan-tahapannya kan tadi udah dijelasin Oke, gimana. tahapan ya. Tahapan eh, karena aku masih minim informasi ketika itu. Aku tuh benar-benar mencari semuanya di YouTube. Aku nggak semuanya ya, tapi aku ngubek-ngubek YouTube karena ketika 2023 itu webinar-webinar tentang Managi itu minim sekali. Jadi aku cari dari YouTube. Kedua, aku membuka sosial media. Sosial media itu termasuk Telegram, termasuk Facebook, termasuk Instagram. Aku cari keyword, aku cari tag-tagan, aku cari mentionan semua tentang Manaki New Zealand Scholarship. Mau itu ketemunya alumni, aku coba approach. Kalau ketemu di Telegram itu ada kayak grup perkumpulan gitu untuk yang pengen daftar Manaki. Terus di Instagram itu kayak ada dulu salah satu senior yang sharing tentang PDT-nya. Aku tuh mencoba segala approach itu. Saking mencari informasi tentang Manaki itu ketika tahun 2023 karena di tahun 2023 itu Manaki baru buka lagi setelah 2 tahun vakum. Jadi sangat Oh, diwajarkan sih, sangat minim informasi itu. Jadi aku memanfaatkan semua platform untuk mencari informasi tentang Manaki gitu. Nah, alur pendaftarannya dimulai dari Februari itu seleksi administrasi, tapi ada disclaimer. mhm. Alurnya itu tidak selalu pasti gitu. Cuman kebetulan aku menyampaikan di tahunku aja ya. Ketika Februari itu administrasi, ketika Maret pengumuman administrasinya, April itu ada tes psikometrik. Oh, Selanjutnya pengumuman di Mei lagi. Ketika pengumuman di Mei itu kita akan dihadapkan dengan tes yang ketiga. Yang pertama itu kan tes tadi administrasi, kedua psikometrik, yang ketiga ini adalah IELTS untuk placement test atau placement nanti gitu ya, karena ada tahapnya lagi PDT-nya dan wawancara. Nah, kalau aku wawancaranya di bulan Juli. Dan untuk tahun 2023 itu pengumumannya di bulan Agustus.
begitu. Em, Bisa dibilang sedari sosialisasi Manaki sudah menekankan bahwa beasiswa ini itu memakan waktu yang cukup lama untuk Oh, proses seleksinya gitu. Jadi memang harus sedikit bersabar. Range-nya adalah dari 6 bulan sampai 10 bulan. Jadi ya berarti harus bersabar. benar ya. Harus Iya. bersabar sama kaitan tadi. Mungkin kenapa juga menjadi tebar jalan juga bisa menjadi opsi ya. Selain kita ada Mhm, harus proses seleksi yang menunggu gitu. Nah, em, sekarang mau dive lagi nih. Dari sekian banyak proses seleksi tadi, mana mhm, bagian yang paling sulit menurut Kak Arvin? Dan apa sih mhm. kiat dari Kak Arvin sendiri yang di bagian sulit itu? Oke. Kalau aku pribadi, dimanapun aku ditanyain, kalau orang-orang gimana ya? Aku menjawabnya adalah dengan eh, aku menyukai sekali proses seleksi Manaki New Zealand Scholarship. Kenapa? Karena dari awal semuanya itu sudah dijebret ya itu bahasaku. Semua itu sudah di-spill dari awal. Pertama, kalian kalau sorry ya, teman-teman yang pengen daftar itu tinggal buka aja website. Di website semua sudah terjawab. Semua pertanyaan itu sudah terjawab. Bahkan apa sih yang Manaki cari itu udah dibeberkan gitu. Manaki tuh pengen ini, Manaki tuh pengen cari scholarship yang seperti ini gitu. Sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu kriterianya apa. Tinggal kita memaksakan diri dan memantaskan diri gitu. Itu yang Wes. pertama. Yang kedua, eh, tentang seleksinya itu sendiri, aku bisa bilang yang paling susah kalau aku pribadi itu pasti di administrasi. Karena aku suka wawancara. Itu. Wes. Eh, tapi kenapa juga administrasi yang menjadi tahap yang paling agak berat buat aku pribadi dan tapi masing-masing orang beda-beda ya pandangannya. Tapi kalau aku pribadi administrasi karena menulis aplikasi itu cuma memakan waktu 2 jam. Atau kalau memang butuh proofread, kalau memang butuh mencari research gitu ya, ya bisalah paling lama seminggu. Tambah udah research tuh. Kalau misalkan udah ada bahannya, paling nulis aplikasi administrasi sehari selesai. Tapi kalau aku pribadi, yang lama itu adalah mengumpulkan pengalamannya. Oh, Mengumpulkan apa sih benang merahnya. Mengumpulkan kita tuh pengennya apa, kita tuh pengen belajarnya apa, terus kalau misalkan balik ke Indo pengennya ngelakuin apa gitu. Itu yang lama banget kalau di aku oh, pribadi. iya. Jadi aku bisa bilang administrasi itu tahap yang paling tricky. Karena psikometrik, Manaki menawarkan website untuk latihan psikometriknya. Jadi kalau Oh, misalkan rajin ngebaca updateannya, itu ada latihan untuk psikometrik sendiri, menjawab soalnya seperti apa, contoh soalnya seperti apa. Untuk wawancara, itu Manaki juga udah ngasih tahu, ini nih ada kisi-kisinya, ada 7 nih kisi-kisinya, dibaca nih, pertanyaannya nggak akan jauh-jauh dari situ. Dan ketika aku membuktikan itu, sangat profesional. wah, Semua itu ditanya. oh, eh, iya, jujur dari sekian banyak award yang aku wawancara sendiri, Kak, Mhm. banyak memang yang apa bilang kalau tahap wawancara itu sulit. Tapi ketika Kak Arvin Hmm. mendengar bilang kalau suka wawancara dan lebih ke proses administrasinya yang lama, kayak Hmm. proses pengumpulan pengalaman itu jadi sesuatu yang baru gitu. Jadi ini berbeda daripada yang lain ya. Eh, Hmm. berarti gini, kan ada hal umum misalnya dalam proses pendaftaran beasiswa itu misalnya kayak LPDP, kalau dapat LOA itu udah bisa dibilang dapat golden ticket nih. Apakah mana Hmm. Aki itu juga sama? Oke. Aku bisa bilang kalau di Manaki itu tahapnya berbeda. Pertama, kita nggak harus punya LOE dulu. Bahkan LOE itu bisa diurus right after kita keterima. Karena once kita keterima sebagai scholar atau penerima scholarship atau awardee, data kita akan dikirim ke masing-masing kampus untuk diurus oleh International Student Officer yang akan juga ngelink gitu. Jadi di beberapa tahap itu sangat dimudahkan. Misalkan untuk menunggu LOE itu butuh waktu. Paling cepat, aku pernah dapat tahu temanku yang dapat LOE itu seminggu. Ada juga yang dapat sehari. Itu cuman karena em, ada data yang dikirim ke tadi aku bilang International Student Officer yang akan membantu kita buat itu gitu. Wah, Bahkan ketika misalkan nih di high season pendaftaran kampus itu lama banget kita bakal dapat LOE, tapi kalau misalkan kita attach kita adalah penerima beasiswa itu akan mempermudah gitu. So far itu sih. Jadi nggak perlu LOE di awal. Even kita oh, nggak perlu surat rekomendasi loh buat daftar Manaki. wow, Satu hal oke. keunggulan.
Keunggulan Sulawesi. Keunggulan dari banyak ikro tadi, banyak membaca. Ini kalau gitu yang lebih dalam lagi adalah ketika Karven bilang sangat menyukai proses wawancara. Hmm, Spill dong, apa yang ngebuat Manaki itu proses interviewnya berbeda daripada yang lain, ataukah relatif sama? oke. Karena kalau tadi ngedengar Kak Arvin ngeelaborasi dan glorifikasi, uh, Manaki itu lebih mengarah ke STEM gitu ya. I don't know. Hmm, Dan yap, yap. juga, iya, Mhm. begitu. Kalau aku pribadi, em, kenapa suka wawancara? Kenapa suka wawancaranya Manaki? Itu ada beberapa alasan. Alasan pertama, karena kayak aku bilang tadi, kisi-kisinya itu udah dijabarkan gitu, udah dikasih tahu. Dan itu sangat bisa dipakai untuk mock up, sangat bisa dipakai untuk latihan. Dan again, kita kembali ke konsep wawancara, dimanapun wawancaranya, wawancara itu adalah sesi konfirmasi. Jadi apa yang udah kita tulis? That's why kenapa administrasi menurutku jadi tahap yang paling berat. Kan mau Hmm. mengkonfirmasi apa yang kita tulis gitu. Dan kita tinggal menyampaikan Hmm. itu gitu. Mau apa wawancara itu tujuannya memang tidak untuk membuat kita lancar 100% gitu. Tapi membuat kita percaya diri dan terbiasa dengan pola pertanyaan. Sedangkan Manaki sudah menjebret pola pertanyaan itu, jadi kita sudah sangat bisa latihan dengan kalau nggak salah waktu itu aku dapat 7 8 list pertanyaan kisi-kisi. Kisi-kisinya pun benar-benar menjawab pertanyaan di administrasi. Jadi nggak ada yang akan di luar konteks itu gitu. Again, kenapa wawancara lagi jadi menyenangkan? Em, Seperti yang aku bilang, itu adalah tahap konfirmasi dari apa yang udah kita tulis. Semakin matang administrasinya, semakin mudah wawancaranya. Gitu. Wow, iya. Jadi semua prosesnya berkaitan satu sama lain, misalnya dari proses administrasi hingga Hmm. proses wawancara. Nah, Hmm. sekarang terkait dengan ini, eh Kia, gimana? Kan Karvin nih apa yang bisa dibilang jagonya beasiswa atau bisa bisa Wah, dibilang itu berlebihan ya. jadi banyak sekali dan semua apa namanya bisa dibilang pemirsa itu tahu makanya kenapa Karvin itu jadi favorit misalnya karena tahu Karvin bisa berhasil lolos banyak beasiswa. Sekarang Kak pertanyaan adalah dari sekian banyak eh, kali lulus beasiswa menurut Karvin apa yang jadi faktor penting keberhasilan buat jadi awardee terlebih Manaki gitu. Berat ya. Eh, Kalau aku pribadi, konsepnya itu nggak cuman lulus beasiswa atau persiapan beasiswa. Orang tuh mempersiapkan apa yang ingin dicapai itu pasti butuh waktu, butuh proses gitu. Apa yang mereka tulis di aplikasi yang tadi aku bilang cuman makan waktu 2 jam atau sehari, itu sebenarnya mengumpulkan pengalamannya bertahun-tahun loh gitu. Mengumpulkan materi untuk mendaftar beasiswa apapun itu bertahun-tahun. Nggak cuman sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, enggak gitu. Apa yang kita jual, apa yang kita bawa, value yang kita kasih buat pemberi beasiswa itu mau berinvestasi ke kita, itu didapetinnya bertahun-tahun, aku bisa bilang. Even itu Ya, dari zaman aku masih S1 pun, aku sudah mengumpulkan itu gitu. Membangun kepekaan dengan apa permasalahan yang terjadi di sekitar, ya, terutama dari sekitar ya, itu tuh juga butuh waktu, butuh research, butuh baca. Nggak cuman baca paper, tapi juga baca keadaan seperti apa gitu. Kayak tadi, misalkan aku bilang harusnya penerima beasiswa itu jadi jembatan gitu kan, untuk memajukan. Berarti kalau balik, harus ada permasalahan yang dibantu diselesaikan kan, ya. gitu. Jadi lebih ke sana sih. Wow, iya. Lebih peka terhadap sosial terhadap apa namanya keadaan lingkungan sekitar ternyata Hmm. ngebantu banget dalam proses beasiswa lulusnya. Maksudnya Mhm. iya, maksudnya adalah mencoba untuk membawa masalah-masalah yang ingin diselesaikan. Jadi kuncinya buat Hmm. dapat beasiswa seperti itu dari Kak. Oke, sekarang Kak, eh, kan aku yakin setiap awardee itu punya keunggulan-keunggulan itu buat dapetin Hmm. eh, apa namanya beasiswa yang diimpikan. Sekarang ada kiat-kiat nggak mempersiapkan keunggulan terlebih selama bertahun-tahun itu adalah proses yang nggak sebentar dan memakan sabar yang banyak dan waktu gitu. Ada nggak strategi? Kiat-kiat. Aku pribadi
seneng banget dengan konsep kalau orang pengen bikin acara itu harus ada proposalnya. Hmm. Masa hidup kita yang seberharga ini dan cuman sekali ini kita nggak punya proposal, kita nggak punya planning gitu sama apa yang kita pengen lakuin. So, kalau misalkan orang yang dengerin ini, wadah, masih S1, kalau aku boleh bilang, manfaatin waktu S1 itu untuk memaksimalkan segala kesempatan gitu. Karena pada akhirnya kita akan menentukan kan, kita tuh mau kemana gitu. Untuk yang mendengarkan ini dan ternyata belum punya tujuan, yuk temukan tujuan gitu dulu. Selanjutnya, kayak tadi, pengalaman bertahun-tahun gitu, mengumpulkan itu karena dari dulu aku sering juga mengikuti seminar-seminar gitu yang bilang kita harus nih bikin target kita seperti apa gitu. Ada yang ngelis 100 target, ngelis 50 target, atau punya resolusi setiap tahun gitu kan. Kita tuh mengevaluasi gitu. Kalau memang ternyata ketika dari S1 pun sudah pengen S2 lagi, punya jenjang karir, punya tingkat pendidikan tertentu, pasti kita udah planning dari jauh-jauh hari kan gitu. That's why eh, aku pun ketika semester 3 kalau nggak salah ya, apa semester 2 gitu. Aku tuh planning, aku pengen S2 nih. Waktu itu targetku adalah satu beasiswa nih. Satu beasiswa yang memang mengedepankan leadership, mengedepankan pengalaman, mengedepankan kontribusi gitu. Sedari dulu aku udah mulai research gitu. Oke, berarti yang dibutuhkan, kita butuh nih cari pengalaman di bagian kontribusi, cari pengalaman di bagian leadership, ikut project-project gitu. Nah, dari situ tuh aku punya em, semangat juang, nah, gitu. Menumbuhkan bara api dari aku bisa bilang masih S1, yang kalau orang mikir, lah S2 tuh masih jauh banget gitu. Tapi ya itu, ini hidupku yang aku desain sendiri. Ini hidupku yang aku desain keputusannya dari bertahun-tahun yang lalu. Gitu. Jadi aku berproses tuh. Setiap ikut, aku tahu, bukan aku tahu, aku menyadari bahwa mengikuti agenda-agenda sedari agenda-agenda apapun itu ya, itu menumbuhkan gitu. Hmm. Menumbuhkan pengalaman, menumbuhkan banyak hal yang improve dari diri kita pastinya gitu. Selain mengumpulkan list aku ikut agenda apa, aku juga mengumpulkan kesempatan bertumbuh itu gitu. Aku ngelis semuanya, aku ngikutin setiap ada agenda, aku berpikirnya, oh kalau aku ikut agenda ini, berarti aku akan berkembang. Aku ikut agenda ini, berarti aku akan bertumbuh nih dengan agenda ini gitu. Dan itu candu banget. Aku bisa bilang itu candu banget gitu. Jadi aku seneng aja gitu ikut agenda-agenda dari dulu. Selalu ada hal baik yang pasti bisa dibawa pulang. Iya. Begitu. Iya nih, buat teman-teman atau siapapun yang sedang mendengar saat ini, bahwa berkontribusi atau berdampak di lingkungan sosial tuh ternyata bisa membawa kita jauh sampai ke New Zealand. Gitu. Tadi dari tips dari Kak Arvin tuh mulai untuk menghasilkan waktu sekarang. Jika baru dengar di S1, silakan maksimalin waktu. Kemudian punya tujuan mau diarahin kemana. Nah, Kak, sekarang dari sisi beasiswa Kak, setelah gimana kiat-kiat Kak Arvin buat dapetin beasiswa, kita mau tahu di sukses story-nya sekarang apa aja benefit-benefit yang Kak Arvin dapat dan apa sih yang paling ngebantu selama studi gitu, ataupun selama hidup di New Zealand? Kiat ya. Eh, Salah satu hal yang menjadi titik berat juga dari beasiswa Manaki New Zealand Scholarship itu adalah resilient. Oh That's iya. why kenapa juga ada di persyaratan itu paling enggak teman-teman harus punya pengalaman kerja 2 tahun. Pengalaman kerja 2 tahun itu nggak cuma didapatkan dari pengalaman bekerja yang dibayar, tapi juga bisa dari internship, bisa juga dari volunteering kalau nggak salah. Jadi itu bisa dikumpulkan untuk salah satu fondasi. Kalau dibilang, kalau boleh jujur ya, begitu aku sampai di Auckland, kalau mostly yang mendengarkan ini adalah orang Lombok, kita tahu gimana damai dan sentosanya di Mataram. Kita tahu gimana hidup di Mataram. Kita tahu segala kemudahan akses yang ada di Lombok, terutama. Tiba-tiba harus sampai di satu kota baru yang yang harus beradaptasi dengan segala keadvansan, ke kemodernan teknologi di sini gitu. Wow. Itu sangat ngebuat aku satu sisi bersyukur, satu sisi kaget, satu sisi beradaptasi lagi sama hal baru gitu. Again, dari sebelum berangkat, aku sangat bersyukur di beasiswa Manaki itu ada PDT.
Di PDT itu atau pre-departure training, kita tuh selalu ada sesi 1 kali seminggu namanya cross culture class. Nah, di cross culture class itu kita mempelajari semua culture. Gak cuman culture yang berkaitan sama tradisional, hal-hal tradisional gitu ya. Tapi juga gimana sih orang berperilaku gitu ya di luar Indonesia. Itu sangat mendukung sekali. Kayak aku mengutip salah satu yang tutorku bilang, semakin kalian tahu tentang tujuan kalian akan kemana, semakin minim culture shock yang akan kalian Hmm. rasakan atau jalani gitu. That's why aku sangat beruntung dengan cross culture class itu gitu. Selain itu, aku yang mungkin bisa dibilang research tentang New Zealand itu nggak terlalu banyak. Di cross culture itu kerasa tertampar banget. Oh iya, aku tuh baru tahu ya. Ini tuh ada di sini caranya, sesederhana cara belanja pun itu diajarkan di kelas gitu. Dan itu semakin membangun awareness. Ditambah lagi aku bisa bilang hal yang membuat aku bertahan gitu ya. Kalau misalkan ya sampai di sini adalah gimana kemauan untuk mencari, bertanya, research pastinya gitu. Secara mendalam. Entah itu nanyanya ke senior, ke alumni, ke grup setiap kalau di luar negeri itu kan ada grup PPI-nya ya, itu tuh sangat ngebantu. Even kalau misalkan ke New Zealand itu ada 2 folder turunan dari para senior, itu ada kayak frequently asked question something, slide yang dikumpulkan kemana harus belanja, apa yang harus dijalani, apa yang harus dibawa, apa yang harus dibawa gitu. Ada juga kayak satu dari PPI New Zealand kalau nggak salah, yang tadi PPI Auckland, yang ini PPI New Zealand, itu tuh ada ngasih folder kita buat apa sih yang harus kita lakuin, apa yang kita persiapin sejauh-jauh hari itu, apa yang dikerjain gitu. Jadi sebenarnya semua sudah sangat di-provide, tergantung seberapa banyak kita mau cari tahu gitu. Wow, iya, bisa dibilang Buat mencari tahu. Mhm. proses buat ngejar beasiswa itu yang tertatih-tatihnya itu adalah sebelumnya. Tapi Mhm. setelah Oh, oke. setelah dapat beasiswanya itu ternyata dapat banyak banget anu ya, eh, Hmm. kebermanfaatan apa maksudnya benefitnya, fasilitas-fasilitas yang disediakan. Termasuk tadi ternyata ada banyak selain di provide secara finansial, tapi di provide juga dalam hal cara hidup di tengah global society gitu. Dan itu penting banget ternyata karena kita nggak hanya membawa budaya baru, tapi berkenalan dengan budaya baru. Nah, kan sekarang pursue Master Degree of Civil Engineering, Kak. Kelebihan sekolah yang sekarang di New Zealand, di tengah budaya dunia, dibandingkan dulu di S1-nya itu apa? Pertanyaan yang sangat menarik dan tanpa bermaksud untuk tidak membanggakan kampus alma mater gitu ya. Atau ya kita jujur-jujuran aja. Pertama, eh, ketika aku baru sampai di sini, fasilitas yang dipersiapkan karena salah satunya juga aku adalah Manaki New Zealand Scholarship, mereka mempersiapkan satu orientasi sendiri. Mereka benar-benar mempersiapkan kita sematang itu gitu untuk memulai perkuliahan di sini. Memberitahu apa saja fasilitas di kampus yang bisa kita akses secara gratis. Karena kita juga adalah mahasiswa di sini gitu ya. Eh, Sesederhana ketika kuliah itu yang pertama dulu, ada orientasi khusus Manaki New Zealand Scholarship 1 pekan sebelum orientasi dari kalau misalkan daftarnya postgraduate gitu ya. Itu. Kedua, aku bisa bilang fasilitas di kelas yang paling aku suka adalah recording. Karena bisa jadi kita masuk kelas itu nggak fokus gitu ya, atau mungkin ketika itu kita duduknya di belakang, kurang Mhm. bisa lihat dan segala macam gitu. Fasilitas recording itu best of the best sih kalau aku. Karena kita bisa mutar lagi pelajaran, terutama di kelas-kelas yang berkaitan sama tutorial. Di kelas tutorial itu kan kadang dosennya entah itu kecepatan, kita juga nggak bisa follow pace-nya seperti apa gitu. Dengan recording itu ngebantu sekali untuk belajar sendiri. Nah, belajar S2 itu adalah tentang belajar mandiri di luar kelas. Paling kelasnya seminggu 3 hari, 4 hari gitu ya. Dan itu pun pendek-pendek, 1, 2, 3 jam lah paling lama. Nggak bisa, nggak cukup sampai di situ gitu. Gimana caranya mau belajar di luar kelas, itu sih yang harus di-highlight. Ketiga, yang gue pengen kasih tahu adalah di tempatku nge-zoom ini, di tempatku sekarang, itu aku lagi di namanya GSE Study Space atau Graduate School of Engineering Study Space, di mana
kita bisa belajar. Dan di sini kita dikasih fasilitas komputer. Maksudnya bukan dikasih buat pribadi ya, cuman maksudnya bisa mengakses fasilitas komputer. Dan nggak cuman komputer aja, maksudnya even itu komputer lab, kayak lab-lab komputer yang udah menginstal aplikasi terlisensi yang dibayar oleh kampus, itu kita juga bisa akses. Fasilitas-fasilitas seluar biasa ini tidak aku temui ketika S1, dan ketika aku temui di S2, ada satu hal habit yang berubah ternyata dari diriku, yaitu nongkrong di coffee shop. Itu sangat berubah, cuman karena di kampusku ada study space senyaman ini, dengan Wah, fasilitas selengkap itu, dengan wifi segratis itu, dan dengan semuanya yang sudah sangat dimanjakan, gitu. wah, Keempat, belum selesai, bukan cuma satu itu aja. banyak banget. Keempat, banyak banget. Keempat, akses ke jurnal-jurnal, karena domain apa ya, email kampus gitu ya, juga sudah subscribe ke publisher-publisher yang Oh, ya kualitas yang terpercaya. Itu sangat luar biasa sih untuk mendukung kita ngebuat paper, ngebuat juga tugas, ngebuat ya banyak hal gitu ya yang kita bisa akses, yang kalau misalkan kita di Indonesia itu aksesnya sangat, bukan kita di Indonesia tapi ketika mm, di kampus Indonesia aku yakin banyak juga yang sudah subscribe untuk publisher-publisher itu gitu ya, yang sudah bekerja sama. Tapi juga di sini aku merasakan luar biasa em, apa ya, impactnya gitu ke gimana itu sangat menunjang buat eh, bikin tugas assignment gitu. wah. Tadi itu yang last one itu adalah huge banget. Kenapa? Karena Yep. seringkali akses jurnal ke yang lebih keren itu nggak bisa didapetin, jujur ya, sering mengalami itu. Dan ketika tahu Hmm. New Zealand Manaki Scholarship Provide itu rasanya luar biasa banget. Em, iya, selain begitu banyak fasilitas tadi, sekarang kan ketika masuk menjadi global society itu, apa aja sih kelebihan kita setelah menjadi mahasiswa internasional di New Zealand? Kelebihan apa nih? Ketika pulang, sekarang di sini, atau Kelebihan di ada di lingkungan bisa juga pulang. Apa yang membuat ah, kehidupan di New Zealand itu jadi sesuatu yang apa ya istilahnya, berada di budaya dunia gitu kan. New Zealand juga kita bakal kumpul sama eh, masyarakat-masyarakat yang dari berbagai negara. Apa yang menjadikan itu lebih? pertanyaan ini berat dan harus di-clearkan karena Hmm. mm, jujur kalau kita dari Indonesia pasti tujuannya pengen punya exposure atau punya interaksi dengan masyarakat internasional loh, dengan masyarakat internasional nggak tuh, global society as you said. Itu tuh pengen em, broaden horizon, broaden Wow. your knowledge pastinya. Dan ketika aku di sini itu lebih daripada itu. Em, Terutama ketika aku sharing sedikit tentang gimana aku ada di satu grup bersama di sebuah kelas. Jadi aku ngambil salah satu kelasnya namanya kelas leadership. Adalah Hmm. panjang gitu. Yang jelas itu kelas leadership itu. Kita diassign untuk apa ya, ada di dalam satu kelompok, dan ini adalah kelompok pertamaku dengan seluruh masyarakat global, aku bisa bilang, karena itu nggak ada satupun orang Indonesia kecuali aku. eh ini pertama kali membuat kelompok dengan orang-orang yang bukan orang Indonesia. Habit kita berbeda, background data kita dengan background kita yang berbeda juga, dan aku harus menjadi leader di grup itu gitu. Gimana caranya kita mengencourage orang dengan approaching yang berbeda, itu juga sangat menumbuhkan aku. That's why Hmm. yang tadi tentang broaden horizon itu, ketika sudah diaplikasikan di sini, itu benar-benar merubah kita sebagai pribadi secara keseluruhan. Gak cuman awang-awang, gak cuman apa yang diomongin gitu ya, tapi juga benar-benar merubah perilaku kita sehari-hari even gitu. Dari situ, ketika aku merasa punya exposure juga ke masyarakat dunia, ada satu awareness yang ngebuat aku semakin tertampar, yakni aku kurang membaca situasi, kurang membaca pengetahuan gitu. Banyak negara-negara yang aku nggak tahu. Tiba-tiba ketika aku di sini, aku ketemu loh orang dari negara tersebut.
oh ada ya negara itu di dunia gitu. Kayak oh orang di negara itu tuh punya habit yang seperti ini ya, punya culture yang seperti ini ya gitu. Terlebih Manaki New Zealand Scholarship itu sangat diverse dan mereka memberikan scholarship itu hampir ke, maksudnya banyak sekali negara. Jadi ketika kami dikumpulkan sebagai scholar, itu kita bertemu dengan berbagai negara, orang-orang dari seluruh dunia dan kayak ada ya negara ini gitu. Aku sangat sangat ini sih. Dan Ya, semakin ke sini, kembali ke statementku di awal bahwa em, melanjutkan pendidikan itu benar-benar akan menumbuhkan gitu ya. Kita berproses itu menumbuhkan kita secara pribadi dan itu yang aku rasain gitu. Merasakan menjadi bagian dari masyarakat global yang juga bertumbuh. wow. Ya, Bukan cuma ternyata juga tidak berhenti bertumbuh. Sorry. ya. Jadi pertumbuhan itu bukan hanya dari proses mencari dan mendapatkan, tapi juga ketika benar-benar mendapatkan beasiswa itu ketika menjalankan proses belajarnya. Gitu. Seperti Karin bilang tadi, berinteraksi dengan masyarakat global dan lain sebagainya. Ada nggak Kak tambahan dari Kak Arvin terkait dengan apa hal yang paling Kakak suka ketika selain kayak fasilitas di kampus dan juga hidup di negara orang di sini New Zealand, apakah itu hospitality keramah tamahan orang di sekitar dan tadi Kakak mau Hmm, tambah lagi nggak? oke. Orang-orang di sini sangat ramah, sih, sangat Wah, ramah, sangat sangat ramah, sangat menghargai, sangat welcome, sangat menerima perbedaan, sangat mengayomi aku bisa bilang karena sederhana begini. Di sini itu orang-orang mostly cashless. hmm, Kalau di Indo kita biasa scan kris ya kemana-mana ya, scan kris gitu. Kalau di sini kita bawa kartu ya bisa sih pakai handphone Apple Pay bisa. Tapi maksudku biasanya mostly orang-orang pakainya kayak kartu debit gitu yang dipakai buat pembayaran. Even itu di small merchant sekalipun itu tuh mereka punya untuk ngetap gitu. Nah, ketika aku awal di sini itu kan ada yang bisa pay wave gitu ya, tinggal di tap udah kebayar gitu. Atau ada juga yang masukin PIN dan segala macam. Di awal itu ketika aku baru terima dan ketika harus belanja sendiri, aku masih nggak ngerti. Maksudnya kadang nggak ngerti, kadang salah pencet, kadang decline pembayaran, kadang oh, pokoknya ada aja permasalahan dalam pembayaran itu sederhana banget. Tapi mereka nggak yang melayani dengan muka ketus, nggak yang hmm, mungkin kayak kesel gitu. Bahkan cenderung kayak ngasih tahu, oh itu tuh kamu boleh pencet ini loh habis ini gitu. Mereka memberitahu dengan sabar. Ya bagian dari hospitality pastinya gitu. Tapi itu satu hal yang ngebuat aku, iya ya, nggak perlu malu untuk hal-hal kayak gitu gitu. Kedua, aku suka banget dengan orang-orang yang minding their own business. hmm, Who cares? Satu sisi mungkin itu individualis, tapi satu sisi lagi adalah kita jadi sangat bisa berekspresi, sangat punya ya, kebebasan berekspresi tanpa mengganggu atau mengusik ya urusan orang lain gitu. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau, ya dalam tanda kuat ya, quote on quote gitu. Ya kita nggak merugikan orang lain pastinya. Hmm, ketiga, banyak banget ya. Em, karena semua fasilitas yang tadi, karena hospitality, karena keramah tamahan, karena semua kemudahan, ngebuat kita jadi punya pribadi baru yang kalau aku pribadi sih ya ngelihat itu semua, aku pengen ini ada di Indonesia. Aku ingin nerapin ini balik ke Indonesia. Aku ingin ngebawa habit baik balik ini ke Indonesia gitu. Even kayak sesederhana di sini itu aku di kelas ya, di kelas itu aku di emphasize oleh lecturerku yang bilang eh, di sini kita tidak memandang hierarki. Kamu tidak perlu panggil aku profesor, kamu nggak perlu panggil aku sir gitu. Siapapun yang kamu temui di jalan sekalipun yang kamu pandang mungkin di negaramu itu adalah pekerjaan yang remeh-temeh, yang mungkin lebih rendah daripada posisimu. Di sini kita semua sama. Kamu mau hormati aku mau hormati kamu gitu. Tidak ada gap yang begitu jauh. Bahkan ketika kita misalkan naik bus gitu ya, kita naik metro, begitu naik aku seneng banget terserah maksudnya mereka menanggapi atau tidak gitu ya kayak sederhana kayak good morning dan mereka juga good morning hai gitu kita tap duduk begitu kita turun udah siap nih metronya dibuka kita tap dan kita angkat tangan thank you gitu kayak terima kasih gitu kita menghargai aku menghargai kamu kamu menghargai aku dan kita sama-sama manusia nggak ada yang lebih tinggi nggak ada yang lebih rendah gitu aku seneng banget dengan konsep itu gitu.
Ya, eh, banyak sekali ya pengalaman yang bisa belajar dari Karvin. I don't know ya, aku lebih ngerasa kayak pemerintah juga harus dengerin ini. I mean like kayak harus mencoba untuk eh, mendatangkan Karvin dulu, menciptakan budaya itu dengan pengalaman-pengalaman ini. Terlebih tadi poin yang sangat menarik adalah bagaimana eh, apa namanya pribadi yang terus lebih baik dan mencoba untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Seperti tujuan Karvin untuk sekolah ke luar negeri tadi di awal. Nah, Kak, setelah cerita hebat yang pernah kita dengar dari Kak Arvin tadi dan kiat-kiatnya, kami mau tahu Kak, selama Kakak menempuh scholarship journey ini, em, selalu pasti ada hal yang namanya juga manusia ya, ada kesalahan-kesalahan gitu. Dalam proses pendaftaran itu, em, dalam mana ini, apakah, oh tadi Kakak udah sebutin ya kalau daftarnya sekali kemarin ya. Kalau boleh tahu kesalahan-kesalahan Kak Arvin itu apa aja selama proses pendaftaran? Oke, eh, terima kasih karena sudah meng-highlight pertanyaan ini. Tidak banyak orang yang ingin mendengarkan apa kegagalan atau kesalahan yang kita pernah lakuin gitu ya. Aku bisa bilang kesalahan paling fatal yang aku lakukan adalah research yang terlalu dangkal. Hmm. Banyak orang yang menganggap menyebutkan ranking kampus itu cukup. Banyak orang yang menganggap menyebutkan keunggulan, reputasi itu eh, bagus gitu ya untuk mengangkat itu semua gitu. Tapi itu dangkal sekali. Ketika kita bisa masuk ke website kampus gitu ya, ketika research tentang website tentang kampus tersebut dan masuk ke websitenya, jangan cuma berhenti ketika di satu layer heading gitu ya. Misalkan kayak University of Auckland terus masuk ke heading Master of Civil Engineering misalkan, terus nggak masuk lagi ke outline course-nya apa, nggak masuk lagi ke siapa pengajarnya, nggak masuk lagi ke gimana culture pengajaran di sini gitu. Apa yang akan ditemui di sini? Menurutku itu kesalahanku. Aku bisa nyebutin ini karena ini kesalahanku dan aku pengen sharing ke teman-teman di sini siapapun yang ngedengerin ini, jangan pernah melakukan research yang dangkal tentang kampus yang akan dituju gitu. Em, itu juga akan berdampak ke bagaimana proses seleksi, ketika nulis administrasi, ketika jawab Hmm. pertanyaan wawancara, dan fatalnya itu akan mempengaruhi bagaimana kehidupan nanti di kampus ketika sudah sampai di kampus tujuan gitu. Eh, Research yang dilakuin itu nggak sia-sia kok gitu. Kayak aku bilang, dengan kita semakin banyak tahu, itu akan meminimalisir culture shock gitu. Juga akan di sini. Lagi, kesalahan yang fatal yang aku lakukan adalah berpikir bahwa menulis administrasi itu hanya sekedar mengetik gitu ya, hanya sekedar menuliskan apa yang pernah ada gitu. Aku senang sekali dari awal sudah meng-highlight bahwa menulis apa isian form administrasi itu adalah tentang membangun pengalaman bertahun-tahun gitu. Jadi jangan pernah sekalipun menganggap bahwa tahap administrasi itu tahap ecek-ecek yang isinya cuma upload-upload, yang gagal cuma karena salah mengupload gitu. Enggak, itu semua adalah titik yang gitu ya, titik lompat gitu untuk kita bisa lompat lebih tinggi gitu. Jadi jangan meremehkan tahap itu. Ketiga, hmm, Oh. kesalahanku. Ketiga nih, sampai tiga aja deh. Kesalahanku selama mendaftar Manaki New Zealand Scholarship, aku ingin meng-highlight sebuah quote dari temanku gitu. Temanku pernah bilang, eh, ketika kita pengen mengusahakan sesuatu, jangan hanya siap untuk kalah gitu. Siap untuk kalah itu mudah banget, tapi siap untuk menang itu jauh lebih susah. Hmm. Maksudnya apa? Temanku bilang, Vin, aku tuh ketika daftar daftar beasiswa yang di kepalaku ya udah, kalau nggak keterima ya udah gitu. Pengen tahu limitasi ya udah. Kalau nggak keterima ya hanya tinggal pupuk diri sendiri. All is well, semua baik-baik aja gitu ya. Atau kita mengevaluasi diri gitu. Tapi banyak orang yang nggak siap buat menang, nggak siap buat mengeksplor lebih jauh tentang dirinya, nggak siap buat mengeksplor lebih jauh tentang kemana tujuannya gitu. Orang-orang cuma siap buat oke kalah gitu, terus setelah kalah gimana cara overcome kekalahan itu gitu. Tapi nggak siap buat menang. Di kasus temanku adalah ketika temanku sudah di sini, ketika dia sudah menjalani proses S2 ini, karena dari awal dia merasa kurang maksimal untuk mempersiapkan untuk menang, dia merasa terseok-seok atau Oh. merasa capek gitu ya. Merasa mm, merasa
sesuatu yang akan aku sampaikan. Dia bilang begini, Vin, aku di sini sangat kesusahan gitu. Aku terseok-seok nih dengan perjalanan studi ini gitu. Tapi dia bilang, coba kamu bayangin, Vin, dulu ketika aku mempersiapkan semuanya, lalu di mindsetku adalah mindset pemenang, mindset untuk Oh, gitu ya, untuk mempersiapkan semuanya. Lihat deh, seberapa banyak hal yang bisa aku maksimalkan di sini gitu. Dengan aku tidak memaksimalkan aja aku terseok-seok, apalagi kalau misalkan aku memaksimalkan seberapa fantastis hal yang bisa dia perbuat gitu. Dan itu ngebuat aku kayak berpikir lagi, iya ya gitu, harus punya mental itu sih sebenarnya oh gitu. keren. Jadi ini tuh bukan hanya scholarship journey ya, belajar tentang scholarship journey ke Arvin, tapi juga pengembangan diri dari ke Arvin nih. So kita belajar kelas-kelasnya nih, kelas plus nih, dapat dapat bonus nih. Keren banget ya. Tuh teman-teman, tadi bisa didengerin. Hindari kesalahan fatal menurut Arvin. Ternyata yang apa namanya yang Kak Arvin bilang fatal, ternyata aku juga sering dengar Kak, kalau di apa namanya di YouTube itu, kenapa milih kampus ini, misalnya dia ranking berapa, reputasinya apa, ternyata itu dangkal banget. Oke, aku baru sadar tuh, ternyata ada yang lebih daripada itu, bukan hanya research dangkal-dangkal, ecek-ecek tadi katanya Kak Arvin tuh. Nah, buat teman-teman, Hmm. eh, simpan waktunya lebih banyak untuk eh, mendengarkan ini dan kurangi banyak kegagalan-kegagalan yang pernah dilakukan oleh Kak Arvin. Cukup di Kak Arvin saja gitu. Iya gitu. Iya, dan kita sudah mencapai pada sisi-sisi terakhir, Kak. Ada Mhm. pertanyaan yang apa namanya pilihan. I think Kak Karvin ini master banget di sini. Eh, kita tuh orang-orang tuh pengen untuk misalnya memilih S2 misalnya. Pengen oke, pengen hidup di luar negeri, pengen belajar dengan fasilitas yang mumpuni di kampus. Tapi eh, hal yang orang nggak tahu adalah proses-prosesnya kan, termasuk dengan ada nggak eh, cara untuk menemukan why S2, why melanjut studi. Karena tadi Karvin bilang kalau semuanya itu bukan hanya tentang ecek-ecek. Misalnya termasuk dengan riset tadi. Kalau misalnya kenapa misalnya milih kampus ini, kita nggak bisa bilang dengan milih rankingnya. Nah sekarang pertanyaan adalah kita mau tips dari Karvin. Kenapa harus E2, Kak? Kenapa harus S2? Iya. Hmm. Ngebuka satu kitab nih, kenapa harus S2? Sebenarnya dari awal aku sudah spill, tapi karena diaddress pertanyaan ini, aku ingin emphasize lagi bahwa S2 itu bukan pelarian. Kalau menurutku ya, kalau ada yang sepakat S2 adalah pelarian, silahkan. Karena di Hmm. dalam pelarian itu kita menciptakan masalah baru. Kalau S2-nya adalah pelarian. Gitu. Kedua adalah, kenapa harus S2? You find your own why. Temukan alasan kenapanya itu dari dalam diri sendiri. Karena sejatinya motivasi yang lebih long last itu adalah motivasi yang datangnya dari diri sendiri gitu. Mau S2-nya itu karena apa? Kalau aku pribadi dari awal aku menjelaskan, aku punya loh target hidup yang memang dengan harus S2. Kira-kira apa ya? Bahkan dengan harus S2, maka mau tidak mau aku mewajibkan diriku untuk mengejar itu gitu. Aku mengusahakan hal yang paling maksimal yang bisa aku usahakan untuk mencapai itu gitu. Again, ketika teman-teman merasa burn out dengan kerjaan, lalu merasa, oh sepertinya aku shifting ya, pengen S2 ya gitu. Nggak apa-apa dengan memulai perjalanan seperti itu, tapi dalam prosesnya, marilah transfer atau bukan transfer, lebih ke merubah mindset itu dengan, iya ya, S2 itu adalah mengisi gap-gap yang kurang, gap-gap pengetahuan yang kurang, gap-gap pengalaman yang kurang gitu. S2 adalah tentang menumbuhkan. Apa yang kita pelajarin di S1 itu kan bersifat luas ya. Kita kuliah 4 tahun dan sangat banyak sebenarnya yang bisa dikerucutkan, dispesialisasikan gitu. Maka salah satu caranya dengan S2, teman-teman S2 itu hanya 1,5 sampai 2 tahun atau ada yang setahun juga. Di situ sebenarnya kita proses menajamkan gitu ya. Kita membuat itu kerucut, em, pengetahuan kita semakin mengerucut, tapi lebih dalam gitu. Misalkan, jadi aku ingin emphasize, aku emang Master of Civil Engineering, tapi in Environmental Engineering. Jadi aku adalah memang majornya gitu ya, Civil Engineering, tapi jurusanku itu sebenarnya
environmental engineering. Jadi fokusnya adalah di environmental. Apa sih yang dibahas di environmental? Environmental tuh ngebahas tentang misalkan salah satunya ya wastewater treatment plant gitu. Gimana pengelolaan air limbah misalkan, membahas tentang bagaimana sih engineer mendesain gitu ya. Itu. Sedangkan kalau misalkan kita ngelihat secara umum, civil engineering itu kan tentang jembatan, tentang construction, tentang air, tentang ada lagi transportasi, ada lagi tentang project management, banyak luas. Tapi ketika kita S2, kita kerucutkan nih ngambil satu titik yang kita emang pengen dalami gitu. Nah, temukan your own why. Kalau aku dari awal, my own why adalah aku punya target jangka panjang yang memang harus aku lakukan dengan bisa aku capai, salah satunya harus menginjak dulu di S2 gitu. Teman-teman temukan lagi kenapa harus S2. Again, kalau ternyata karena pelarian, dalam pelarian itu temukanlah alasan lain yang lebih abadi, yang lebih membuat semangat. Karena once ketika kita burn out di sini, burn out S2, kita ingat lagi nih, alasan kita nih apa gitu. Kita nih mau apa sih S2? Kita mau di sini nggak cuman karena pengen allowance pastinya, nggak cuman pengen tinggal di luar negeri pastinya, nggak cuman karena pengen merasakan exposure atau pengen merasakan eh, bagaimana ada di negara maju misalkan, nggak cuman itu kan gitu, banyak banyak hal lain yang lebih abadi untuk, dan temukan alasan abadi itu apa. Tapi itu keren banget tuh. Apalagi di tengah apa ya isu-isu kabur aja dulu misalnya, kalau Sorry. narasi-narasi seperti ya, Ya. iya benar. Narasi-narasi itu seperti itu tuh. Bener-bener Kak Arvin ngasih tahu kalau ini tuh bukan pelarian gitu. Ada tujuan jangka panjang yang lebih abadi untuk kita kenapa sih S2 dan Kak Arvin mastering banget tuh. Sepertinya kita besok bakal buka kelas nih. Scholarship one on one ya. Dari sorry one on one buat em, cari tahu cara menyusun scholarship journey hingga menemukan why yang tepat biar bisa lolos dan bisa jago beasiswa seperti Kak Arvin ya. Aduh. Di bagian tahap akhir Kak, I think sebagai apa namanya penyintas, sebagai pejuang, sebagai apa namanya awardee beasiswa yang sudah melalui banyak proses tahap-tahap beasiswa dan juga perjalanan kehidupan. Kita mau tahu Kak, dan kita sangat-sangat membutuhkan saran-saran buat Kak Arvin, buat kami-kami nih yang sedang mempersiapkan beasiswa ataupun yang sudah mencoba berkali-kali. Saran saran untuk lulus atau saran untuk keep going? Saran untuk oke, bisa pilih saran untuk keep going karena kan tadi Oke, ya, oke. Saran untuk keep going. Pertama, oke, keduanya aja. eh Ketika aku memulai dulu dari orang-orang yang ditolak, atau kita mulai dulu dari orang-orang yang belum berkesempatan lulus gitu, hmm, daripada ditolak aku memilih bahasa belum berkesempatan lulus. Ketika kita belum berkesempatan lulus, sebenarnya yang harus dievaluasi adalah apa nih yang tidak match gitu, atau benang merah mana sih sebenarnya yang perlu untuk dihubungkan antara goals yang kita punya, pemberi beasiswa juga punya goals ya, goals yang pemberi beasiswa punya, dan apa sih koneksinya gitu. Kita harus mengevaluasi bagian mana sih yang kurang, dalam tanda kutip, kurang match antara apa yang kita punya dengan apa yang pemberi beasiswa inginkan gitu. Mereka memberikan beasiswa lagi dan lagi, itu adalah investasi. Misalkan New Zealand ngasih beasiswa ke orang Indonesia, berarti pengen nih sebenarnya investasi melalui pendidikan, ngasih pendidikan ke satu orang, dan satu orang ini menyebarkan itu ketika dia balik ke Indonesia. Teman-teman harus mengisi gap itu kalau menurutku gitu ya. Mengisi gap, mengevaluasinya dengan memikirkan kembali bagian mana sih yang belum terhubung, mengisi lagi gap dalam tanda kutip kepantasan. Bukan masalah pantas itu karena oh aku kurang ini, aku nggak pantas gitu. Bukan, lebih ke match nggak gitu. Apa yang kita pengen kasih sama apa yang mereka cari gitu. Keep going. Next one. Kalau untuk lulus beasiswa gitu ya, hmm, hmm. untuk tetap berjuang gitu nyari beasiswa. Aku juga ingin emphasize cari alasan yang lebih abadi gitu ya. Dengan alasan itu teman-teman punya bensin atau bahan bakar untuk berjuang. Kalau memang S2-nya tadi cuman karena tuntutan sosial, waduh udah umur segitu nggak S2 gitu. Atau misalkan dengan tuntutan sosial, waduh ini anak berprestasi misalkan itu ya, wah anak membanggakan dulu sering menang lomba misalkan, atau sering
apalah jadi juara gitu. Kok nggak S2 gitu. Atau kayak Hmm. misalkan lagi, wah udah di posisi kantor gitu. Masa kalah sama posisi yang di bawahnya, tapi yang di bawahnya udah S2 gitu misalkan ya. Maksudnya banyak motivasi-motivasi lain gitu. Eh, dan banyak di antaranya datang dari lingkungan sekitar atau datang dari eksternal, motivasinya eksternal gitu. Kalau bisa, eh, untuk keep going, temukan alasan atau motivasi yang datangnya dari internal. Eh, dan salah satu juga yang aku mm, ingin ingin gitu ya, ingin sharing adalah alasan itu selain untuk kepentingan pribadi gitu ya, kepentingan tadi target jangka panjang dan segala macam, gimana caranya alasan itu juga membawa kebermanfaatan gitu untuk sekitar, um, ngasih perubahan, paling nggak dimulai dari lingkungan kecil kita gitu ya. Dari lingkungan kecil kita yang kita kasih kebermanfaatan itu sebenarnya berkontribusi pada kemajuan Indonesia gitu. Karena kemajuan Indonesia itu terlalu luas, banyak orang yang ikut wawancara beasiswa lalu ingin memajukan Indonesia, gimana caranya gitu. Dimulai tanya gimana caranya, mulailah goyang-goyang tuh, nggak fokus dengan jawaban apa gitu. Padahal kalau memang ingin berkontribusi, ingin memajukan gitu, mulailah dari lingkungan terkecil, lingkungan yang achievable, lingkungan yang memang dekat dengan kita, yang sangat bisa di approach gitu ya. Keep going. Eh, Teman-teman terus berproses karena pada akhirnya kita pasti akan sampai di titik di mana kita dan apa yang kita punya, mereka, pemberi beasiswa dan apa yang mereka cari, bertemu di satu titik, titik kepantasan. Waduh, titik pantas nih. Kita sama-sama match di tengah gitu. Yang pemberi beasiswa tidak akan rugi dengan apa yang kita punya, kita juga akan memaksimalkan apa yang kita punya untuk mensupport itu. Gitu. Luar biasa sekali ya. Satu lain yang menurut aku menjadi kesimpulan adalah dari Kak Arvin aku belajar kalau scholarship journey ini adalah proses untuk menciptakan karya keabadian untuk sesama melalui dampak kebermanfaatan kita untuk lingkungan kita sekitar. Pelajaran yang sangat berharga buat kita semua, buat kami semua Kak, dan ini bakal kami pegang buat terus apa namanya memperjuangkan beasiswa yang ada, buat memperjuangkan impian-impian kami. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak sekali lagi Kak Arvin, dan buat teman-teman semua bisa di-follow IG-nya Kak Arvin. Kak Arvin sering ngebagiin scholar journey-nya Kak Arvin, dia nanti bakal ada di caption juga kalau mau. Gitu. Jadi terima kasih banyak Kak Arvin, pengalaman yang sangat berharga yang sangat kami selalu memberikan apa ya, kisah yang mendebarkan gitu. Terima kasih banyak Kak Arvin. Sampai berjumpa di kesuksesan selanjutnya Kak Arvin. Bye Waduh, bye. iya. See Thank ya. you. Ya.